semuanya, perkenalkan saya Afifah Zelia Putri berperan sebagai staf akuntansi. Halo semuanya, saya Fatmana Kristina Gita Panestu, saya berperan sebagai manajer usaha. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Findasaran dan saya berperan sebagai staf akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliani Juli, saya berperan sebagai staf akuntansi. Halo, nama saya Muhammad Faras Hafiza dari administrasi rumah sakit dan saya berperan sebagai staf akuntansi. Nama saya Brigian Agung, saya berperan sebagai staf akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai transaksi usaha, selanjutnya pembuatan bukti asli, selanjutnya pencatatan dalam buku harian, selanjutnya pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, dan neraca lajur penyesuaian, dan selanjutnya laporan keuangan, selanjutnya jurnal penutup, dan terakhir neraca saldo setelah penutupan. Pencatatan akuntansi dapat menggunakan dua metode, accrual basis dan cash basis. Nah, di Rumah Sakit Kasih Bersama, kita menggunakan pencatatan accrual basis. Dalam metode cash basis, pendapatan diakui ketika cash diterima sedangkan beban diakui pada saat cash dibayarkan. Selanjutnya di dalam metode cash basis, beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban terjadi pada bulan itu. Selanjutnya, dalam akuntansi berbasis accrual, pendapatan diakui ketika penjualan terjadi dan pengeluaran belanja diakui ketika barang atau jasa telah diterima. Akun merupakan suatu media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada aktiva atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, beban, dan prive. Beberapa fungsi akun, yang pertama menunjukkan tempat pencatatan unsur aktiva atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, beban, dan prive. Yang kedua menunjukkan perubahan atau bertambahnya dan berkurangnya unsur-unsur harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Yang ketiga sebagai sumber informasi mengenai posisi harta, utang, modal, dan perubahan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kenapa perlu diberikan pemberian kode akun? Memberikan kode akun bertujuan untuk mempermudah pencatatan, mencari dan menempatkan kembali pada kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kode akun dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, kode akun dalam penggunaan harus konsisten. Yang ketiga, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai menggunakan kode yang sudah ada. Dan macam-macam kode akun itu ada sistem nomerial, sistem desimal, sistem mnemonik. Yang keempat, sistem kombinasi huruf dan angka. Di sini kita menggunakan sistem nomerial. Yang ketiga itu menggunakan kode blok. Jadi akun yang ada itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dalam pengkodean akun akuntansi terdapat 3 golongan akun. Yang pertama aktiva, yang kedua liabilitas dan modal. Dalam aktiva terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Dalam liabilitas terdapat kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain. Berikut contoh penggunaan pengkodean akun dalam buku besar. Ini ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada utang lancar, ada utang kewajiban, dan ada modal. Sebagai staf akuntansi, kita harus mencatat segala transaksi yang terjadi di rumah sakit, seperti yang dijelaskan. Akuntansi memiliki siklus dan ini adalah gabungan dari siklus pertama sampai siklus kedua, yaitu transaksi usaha, pembuatan bukti asli, dan ini adalah kegiatan pencatatan untuk pelayanan kesehatan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Kasih Bersama. Ini adalah siklus ketiga dari akuntansi, yaitu pencatatan ke dalam jurnal, dan ini adalah contoh dari pencatatan jurnal. Pada tanggal 8 April 2022, seorang pasien telah melakukan pemeriksaan medical check-up dan hasil lab. Ia harus membayar total tagihan sebesar 1.800.000. Pembayaran tersebut dibayar tunai sebesar 800.000 dan sisanya ditanggung oleh pihak asuransi. Dan lanjut pada tanggal 10 April 2022, Rumah Sakit Kasih Bersama membayar iklan untuk Rumah Sakit Kasih Bersama sebesar 15 juta untuk periode selama 1 tahun. Tanggal 21 April 2022, RS Kasih Bersama mendapatkan pendapatan dari penyewaan kios kantin RS untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Sebelum kita lanjut untuk melihat contoh jurnalnya, dalam akuntansi ada namanya biaya dan pendapatan dibayar di muka, yang mana biaya atau beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Dan pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai hutang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Berikut adalah jurnal umum dari transaksi tanggal 8 sampai tanggal 21 April. Pada tanggal 8 April ada kas pada debit sebesar 800.000, ada piutang pada debit sebesar 1 juta, dan juga pendapatan pada kredit sebesar 1.800.000. Pada tanggal 10 April ada iklan dibayar di muka pada debit sebesar 15 juta dan juga kas pada kredit sebesar 15 juta. Yang terakhir pada tanggal 21 April ada kas pada debit sebesar 12 juta dan juga sewa dibayar di muka pada kredit sebesar 12 juta, yang mana total semuanya sebesar
28.800.000. Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya sampai akhir periode pelaporan atau pemisahan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lainnya. Akun-akun yang perlu disesuaikan: 1. Beban dibayar di muka, 2. Pendapatan diterima di muka, 3. Piutang pendapatan, 4. Beban yang masih harus dibayar, 5. Pemakaian aktiva tetap, 6. Pemakaian perlengkapan. Pada contoh jurnal penyusian ini, saya ambil nomor 2 dan 3. Berikut jurnal penyusiannya. Soal nomor 2, pada tanggal 10 April dihitung sampai tanggal 31 Desember. Nah, dari April ke Desember ada 9 langkah bulan. Membayar satu periode itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, jadi 9 bulan bagi 12 bulan kali 15 juta, hasilnya 11.250. Nah, iklan dibayar di muka di debit, beban iklan di kredit. Soal nomor 3, pada tanggal 21 April, nah karena sudah lewat tanggal 15, jadi bulan Aprilnya tidak dihitung lagi. Berarti Mei ke Desember ada 8 langkah bulan. Membayar satu periode 1 tahun, dalam 1 tahun ada 12 bulan, jadi 8 bulan kali 12 bulan kali 12 juta, hasilnya 8 juta. Nah, pendapatan sewa di debit sebesar 8 juta, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 8 juta. Di dalam akuntansi, terdapat aset tetap rumah sakit. Aset tetap atau aktiva tetap rumah sakit adalah aset berwujud memiliki jangka panjang yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun, dan juga dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari atau tujuan administratif. Jenis aset tetap di rumah sakit diantaranya tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Dengan melakukan aset manajemen beserta siklusnya, rumah sakit dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan dapat meningkatkan keuntungan, baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan. Juga membantu rumah sakit dalam memantau jika asetnya mengalami penyusutan dan meminimalisir resiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset. Konsep dari penyusutan aset tetap yaitu 1. Aset tetap seiring dengan berjalannya waktu akan memiliki nilai ekonomis yang semakin menurun. 2. Diperlukan alokasi biaya atas berkurangnya nilai ekonomis aset tetap tersebut. 3. Untuk menentukan besarnya penyusutan nilai aset tetap tersebut, dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang kita lakukan itu adalah metode garis lurus atau straight line, yang dianjurkan dalam KMK 1981 tahun 2010. Penyusutan metode garis lurus harus memiliki informasi mulai dari harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis. Taksiran umur ekonomis diatur sesuai KMK 1981 tahun 2010, yaitu gedung permanen bertingkat selama 40 tahun, gedung permanen jalan, irigasi, dan jaringan selama 25 tahun, peralatan atau mesin dan peralatan medis selama 5 tahun, komputer dan kendaraan bermotor selama 5 tahun, peralatan kantor dan mebelari selama 5 tahun. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu Sasa, ada apa ya? Ya, Pak Faras bisa ke kantor saya sebentar? Oke, baik, sebentar ya Ibu. Ya, terima kasih. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Ibu Sasa. Ibu panggil saya ya? Iya. Ada apa Ibu? Ini saya ada pembelian persediaan obat dan makanan
Baik. Ada berkasnya? Saya hitung dulu ya Bu, nanti saya kirim email. Iya Bu, kasih. Selamat siang Bu. Persediaan adalah aset berwujud dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan pemberian pelayanan jasa. Persediaan yang ada pada rumah sakit ini berupa persediaan barang farmasi, barang gizi, dan barang lainnya. Dalam akuntansi persediaan, terdapat dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah pencatatan persediaan yang hanya terjadi ketika rumah sakit membeli persediaan dan langsung diakui sebagai biaya persediaan pada saat terjadi pembelian. Sedangkan basis akrual adalah pencatatan persediaan yang dilakukan pada saat pembelian dan pemakaian persediaan atau berkurangnya persediaan. Lalu, ada penilaian persediaan. Persediaan harus dilaporkan di dalam neraca sebagai aset sebesar harga pokok persediaan. Untuk menghitung atau menentukan nilai persediaan terdapat dua metode, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Metode fisik atau periodik memiliki ciri yaitu aliran harga pokok persediaan tidak diperhatikan, tidak melakukan pencatatan ketika terjadi transaksi pemakaian persediaan. Pencatatan hanya dilakukan pada akhir periode dan dinilai dengan cara melakukan pengamatan secara fisik dan melakukan penyesuaian harga pokok pada akhir periode. Sedangkan metode perpetual memiliki ciri memperhatikan aliran biaya persediaan secara terus-menerus. Persediaan diakui pada saat diperoleh dan dikeluarkan, dan nilai persediaan akhir diperoleh berdasarkan aliran biaya selama satu periode dan merupakan saldo akhir dari persediaan tersebut.